Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Dari postingannya Kompas di media sosial X ya, kubu Jokowi bisa chaos jika ijazah asli ditunjukkan ke publik. Pernyataan ini disampaikan oleh pengacaranya Pak Jokowi, yaitu Yakub Hasibuan. Coba kita dengarkan ya bagaimana ia memberikan pernyataan tersebut. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan mengenai kelihatan saja. Kemarin itu mungkin 2-3 minggu lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja, ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan mereka akan mencoba meneliti lagi. Itu tadi pernyataan dari Yakub Hasibuan yang justru ini menimbulkan banyak pro kontra ya. Justru kalau saya baca di komentarnya netizen di postingannya Kompas di X ini justru banyak sekali kontranya. Coba kita lihat ya, karena ternyata banyak sekali netizen-netizen yang justru mempertanyakan hal tersebut dengan pernyataannya Yakub Hasibuan. Dari Wisnu Darjono, ijazah Jokowi dan ancaman chaos. Benarkah transparansi menakutkan? Pernyataan bahwa menunjukkan ijazah asli Presiden Jokowi bisa memicu chaos justru menyulut ironi yang lebih besar. Sejak kapan keterbukaan informasi menjadi momok dalam demokrasi? Jika ijazah itu asli dan lembaga resmi seperti UGM serta KPU telah menyatakan keabsahannya, maka menampilkannya secara publik justru akan meredam polemik yang telah bertahun-tahun bergulir. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Publik disuguhi narasi bahwa keterbukaan akan memecah belah bangsa. Padahal yang lebih membahayakan bukan dokumen itu sendiri, tetapi ketidakpercayaan yang terus dibiarkan tumbuh akibat sikap tertutup dan defensif. Transparansi bukan ancaman, kecuali jika ada sesuatu yang memang perlu ditutupi. Maka jika negara ini menjaga kepercayaan, bukan saja ijazah itu, bukan hanya kepada pengadilan, tetapi juga kepada rakyat yang membayar gaji para pemimpinnya. Karena dalam demokrasi, tidak ada dokumen publik yang layak dirahasiakan dengan dalih menjaga stabilitasmu. Cukup masuk akal juga ya ini pernyataan atau komentar dari Wisnu Darjono. Semakin kesini sebenarnya semakin merasa aneh sama itu ijazah. Beneran asli kan? Segala cara diupayakan kecuali menunjukkan ijazahnya. Nah pada akhirnya masyarakat akan seperti ini ya kan? Karena ini seperti dibiarkan berlarut-larut. Akhirnya justru timbul ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Terlepas ijazah Jokowi asli atau palsu, dengan Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, menunjukkan Jokowi bukan seorang negarawan. Kalau dia negarawan, dia tidak ingin orang-orang ribut soal ijazah. Maka dia tinggal tunjukkan ijazah aslinya. Secara implisit si pengacara Wiwi ini memberitahukan kepada kita, kalau banyak pihak yang terlibat dalam ijazah palsu dan banyak juga pejabat yang menggunakan ijazah palsu. Dia belum membantah sebuah pengakuan oknum yang membuat ijazah Wiwi di Jalan Pramuka. Memang baru-baru ini ada pernyataan dari politikus senior PDIP ya, tentang ijazah Pak Jokowi ini. Coba kita lihat ya, di demokrasi.id ya. Ini ada judul berita mengejutkan. Kader PDIP ungkap 2 aktivis terlibat pemalsuan ijazah Jokowi menghilang secara misterius. Mari kita baca beritanya dan simak baik-baik karena ini banyak hal yang mengejutkan sekali ya. Demokrasi.id, isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Politik senior PDIP, Petor Suryadi, memicu perhatian setelah mengungkap bahwa Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang kini diyakini tidak asli. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat 13 Juni 2025, Petor menyebut bahwa Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2014. Namun, dokumen itu diduga hasil cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Andi saat itu belum sadar kalau dokumen yang dilihatnya adalah cetakan tahun 2012. Itu dipakai Jokowi saat mendaftar ke Pilgub DKI, ungkap Betor. Betor bahkan mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pramuka, Salemba, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang berasal dari Solo. Tim ini disebut terdiri atas nama-nama seperti David, Anggit, dan Widodo, yang kemudian bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk memenuhi berkas pendaftaran ke KPUD DKI, mereka mengerjakan dokumen itu di pojok pasar Pramuka, jelasnya. Sosok Widodo disebut sebagai aktor utama dalam pembuatan dokumen tersebut. Namun, menurut Betor, Widodo telah menghilang sejak nama Bambang Tri, penulis buku kontroversial terkait ijazah Jokowi, mencuat ke publik. Widodo sudah tidak bisa dilacak, tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses itu memang terjadi lanjutnya. Ini sangat mengejutkan nih. Ya, ada kata-kata sangat kuat. Ini ya, bagaimana ini ya untuk PDIP ini ya. Karena yang dibahas oleh Betor ini ya, dia sendiri adalah senior partai PDIP ya. Yang dicatat semuanya adalah orang-orang yang ada di PDIP ya. Tentu saja karena memang Pak Jokowi tadinya bernaung di PDI ya. Tentu saja hal ini seharusnya PDI ini memang ikut bertanggung jawab atas hal ini ya. Betor juga menyebut bahwa Andi Wijayanto sempat kaget ketika melihat foto yang digunakan pada seluruh ijazah Jokowi, tampak seragam dan identik. Padahal menurutnya tiap jenjang pendidikan seharusnya memiliki foto yang berbeda. Andi harus berani buka suara, kalau tidak ini akan menjadi beban sejarah, tegas Betor. Ia menambahkan bila dugaan ini terbukti benar, maka Universitas Gadjah Mada atau UGM akan mendapat tekanan moral besar dan Barreskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki lebih lanjut. Betor juga mengungkap bahwa proses koordinasi untuk melengkapi berkas pendaftaran Jokowi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Cikini nomor 69 Menteng, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, tim dikabarkan membahas strategi memenuhi persyaratan administrasi ke KPUD DKI Jakarta. Fakta pertemuan itu nyata dan tidak bisa terus-menerus ditutupi, kata Betor. Wow, ini ada kata-kata fakta ya. Fakta pertemuan itu nyata, udah dikasih fakta, kemudian dikasih dia nyata lagi ya, ditegaskan lagi dengan kata-kata nyata. Pernyataan ini kembali mengguncang dunia politik nasional dan bisa berdampak besar kepada sejarah perpolitikan Indonesia. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Andi Wijayanto, PDIP maupun pihak Joko Widodo mengenai tudingan tersebut. Berita cukup mengejutkan ya teman-teman ya, dan setiap hari kayaknya ada aja ya berita-berita baru ya tentang ijazahnya Pak Jokowi yang membuat netizen-netizen ini seperti terkejut ya. Apakah memang benar ijazahnya Pak Jokowi palsu atau asli ya? Ini sampai saat ini masih menjadi pertanyaan besar walaupun oleh Barreskrim Polri sudah dinyatakan identik. Tapi dengan adanya pernyataan terbaru ini akan kembali membuat keraguan kepada para netizen ya. Buktinya di postingannya Kompas pada media sosial X ini justru banyak sekali ya yang mempertanyakan hal tersebut karena ijazahnya Pak Jokowi ini seolah-olah tidak berani ditunjukkan gitu ya. Dari kalimat di demokrasi.id, Betor bahkan mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta. Sekarang kita lihat beritanya bahwa Pasar Pramuka Salemba, Jakarta ini adalah surga bagi para pemalsu dokumen. Dari sawitku.id, Pasar Pramuka Pojok, surga pemalsu dokumen, kini tinggal kenangan. Ini berita belum lama ya. Awalnya di tahun 1980-an, Pasar Pramuka Pojok dikenal sebagai tempat jasa pengetikan skripsi dan percetakan biasa. Kala itu penulisan skripsi di sebagian besar kampus di Jakarta masih menggunakan mesin tik, meskipun komputer sudah dikenal, namun belum semarak saat ini. Seiring waktu, sebagian kios menjelma menjadi markas pemalsuan dokumen. Mulai dari akta kelahiran, buku nikah, ijazah sekolah, hingga EKTP. Semua bisa dibuat di sana. Hanya saja, Pasar Pojok Pramuka yang dikelola PD Pasar Jaya kini tinggal kenangan. Di tahun 2015, saat Ahok memimpin sebagai gubernur, kawasan ini telah direlokasi. Dulu, di pojok perempatan itu puluhan kios berjajar rapat dalam lereng-lereng sempit dan pengap. Di sanalah dokumen palsu diproduksi segampang memesan kopi. Kalau di Jakarta Pusat, ya disitulah pusatnya. Mau bikin KTP, data, ijazah, semua bisa. Tinggal bawa data dan foto.
ungkap Iwan, seorang tukang ojek yang mangkal di dekat lokasi. Hanya saja, kata Iwan, pasar pramuka pojok yang dulu merupakan kios-kios jasa pemetikan hingga pemalsu dokumen sudah tidak ada lagi sejak beberapa tahun lalu. Namun, bagi yang memerlukan jasa membuat dokumen, mulai dari buku tabungan, KTP, surat nikah hingga ijazah palsu, tukang ojek di sini mengantar, kata Iwan. Menurut Iwan yang sebelumnya juga bekerja sebagai pembuat dokumen palsu, konsumen terbanyak adalah para sales mobil dan motor untuk membantu kliennya. Biasanya mereka dalam kurung sales membuat buku tabungan palsu dari berbagai bank hingga KTP untuk menggolkan para pembeli kendaraan yang punya keterbatasan dana hingga tidak mempunyai domisili di Jakarta. Banyak juga yang datang untuk membuat ijazah palsu. Para pemain dokumen di sini menyimpan banyak dokumen ijazah dari kampus-kampus ternama yang ada di Indonesia. Bahkan mereka juga menyimpan materai sesuai dengan tahun pembuatan ijazahnya. Wow, sangat detail sekali berarti ini ya. Sampai materai pun mereka punya ya. Prinsipnya satu, lo mau gue ada, yang penting harga cocok. Tak hanya itu, Iwan menyebut beberapa pemain dokumen di pasar pojok bahkan hafal jenis huruf, mesin ketik, hingga printer yang digunakan sesuai tahun pembuatan ijazah. Iwan juga menceritakan pengalaman serunya sekitar 1990-an saat membantu membuat ijazah palsu. Waktu itu, ada anak muda yang kelihatannya necis, membawa contoh ijazah dari luar negeri. Ia memang bersekolah di Australia, namun tidak tamat karena berlalu asik bermain. Ia meminta kami untuk membuat ijazah palsu sesuai dengan contoh yang dibawa, karena tidak ingin mengecewakan orang tuanya, kata Iwan. Menurut Iwan, anak muda itu bekerja di salah satu perusahaan bonafit. Kelihatannya isi sukses. Pernah datang ke sini untuk membuat surat cerai palsu. Mungkin mau nikah lagi, kata Iwan terbahak. Menurut Iwan, secara kasat mata dokumen palsu sulit dibedakan. Apalagi jika detailnya sempurna. Mulai tanda tangan, materai hingga perintilan lainnya. Satu-satunya cara untuk menentukan dokumen palsu atau asli adalah melalui belangko atau kertas. Bagian ini tidak bisa dimanipulasi dan hanya bisa dicek melalui uji lab. Berarti penyedia jasa di pasar pramuka ini ya, terutama untuk pembuatan dokumen palsu ini termasuk udah level expert ya. Oke, itu saja bahasan kita kali ini ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.